Hai semua, di video ini aku bakal kasih ke kalian 3 hal penting yang harus kalian punya sebelum kalian memutuskan untuk gap year tahun ini. Nama aku Keja, aku anak gap year tahun 2019 dan puji Tuhan, tahun 2020 ini aku lolos masuk FK di jalur SBMPTN. Di video kali ini aku bakal kasih 3 hal yang bakal kalian butuhin banget supaya kalian bisa ngelakuin gap year dengan penuh strategi dan juga bisa berhasil tahun depan masuk ke PTN yang kalian inginkan. Langsung aja ke poin yang pertama. Pertama-tama, kalian harus punya motivasi yang kuat. Motivasi yang kayak gimana, Kak? Motivasi yang merupakan tujuan kalian. Setiap pemburu harus menentukan apa yang dia buru. Misalnya dia ingin memburu kelinci, dia harus memburu ke arah kelinci itu. Sama juga dengan kalian. Kalian harus bisa menentukan dengan sekarang pikirkan baik-baik kemana kalian mau melangkah. Kalian mau berjuang untuk apa? Mungkin mau ke PTN-nya atau mau ke jurusannya. Itu yang harus kalian pikirkan. Misalnya aku pengen FK, Kak, tapi aku juga pengen masuk ke tempat yang bagus. Boleh nggak? Boleh banget. Nah, dari hal-hal itu kalian bisa menentukan nanti strategi apa supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau masuk FK, kalian mulai belajar dari sekarang untuk fokus ke pelajaran-pelajaran yang kira-kira akan lebih banyak digunakan atau poinnya lebih dilihat oleh PTN supaya keterima di fakultas yang jurusannya FK. Nanti aku akan jelaskan maksudnya dari ini di video-video selanjutnya. Kenapa kalian harus punya motivasi yang kuat atau tujuan yang kuat? Karena itu akan menuntun kalian dan memberi alasan kepada kalian untuk berjuang. Nanti di perjalanannya ketika kalian udah gap year, kalian bakal dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang. Kenapa kok kamu gak kuliah tahun ini? Atau kenapa kok kamu tetap berjuang buat di sini padahal tahun lalu udah gagal? Udahlah yang lain aja. Atau misalnya ada juga orang yang ngomong, udahlah turunin standar kamu juga mungkin gak cocok di sini. Mungkin Tuhan sengaja buat kamu gini gitu. Akan banyak pertanyaan yang mempertanyakan kemampuan kalian, diri kalian, dan juga mungkin alasan mereka untuk hal yang baik. Tapi kembali lagi, ini semua adalah hidup kalian dan kalian yang harus milih kalian mau kemana. Itulah kenapa tujuan kalian berjuang ini adalah penting, supaya kalian bisa menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya kalau aku memang ingin berusaha untuk mendapatkan mimpiku ini. Yang kedua adalah dukungan. Kalian harus meminta dukungan pada orang tua. Kalau kalian udah punya motivasi atau tujuan tadi, kalian bisa mulai bicarakan sama orang tua. Oh, aku pengen banget masuk FK ke misalnya PTN ini atau PTN itu. Atau misalnya aku pengen masuk FK, pokoknya FK aja. Atau aku pengen jadi anak hukum, pokoknya anak hukum aja. Tapi aku gak mau untuk nurunin standar aku, jurusan yang beda gitu. Aku mau berjuang, makanya aku milih untuk gap year. Kalian harus jelasin ke orang tua plus minusnya. Oh, mungkin minusnya aku masih harus tinggal sama orang tua sekarang. Dan kebetulan lagi ada pandemi ini, aku juga akan terus-terusan berada di rumah. Kenapa nggak aku gunain waktu ini untuk berjuang tahun depan supaya aku bisa masuk ke tempat yang benar-benar aku inginkan. Nah, atau dari sisi positif kalian jelasin kalau misalnya aku gap year, aku bisa belajar lebih lagi. Aku yakin bisa dapat nilai yang lebih baik jika aku berjuang lebih lagi. Kalian kasih tahu ke orang tua kalian. Dan sebagai orang tua, kebanyakan pasti menerima kok. Mungkin bakal banyak orang tua yang mikir kayak, ya anakku gak kuliah terus ngomong apa. Nah, dengan kalian ngasih tahu tujuan kalian, mereka akan lihat, oh anakku mau berjuang. Wah, anakku nih udah tahu nih apa yang dia mau. Wah, aku harus kasih dia kesempatan gitu buat berjuang. Nah, itulah kenapa kalian harus banget minta dukungan orang tua. Nanti pasti didoain sama orang tua dan doa orang tua tuh manjur banget. Lanjut ke yang terakhir, yang ketiga, yaitu mental. Maksudnya mental apa nih, Kak? Maksudnya mental itu mental untuk bertahan dan berjuang. Seperti yang aku bilang di poin-poin pertama, nanti itu bakal banyak banget atau sekarang tuh udah mulai teman-teman kalian ngupload Twibbon terima di ini, nanti Twibbon UI, Twibbon UGM, atau mungkin politeknik apa gitu, atau bahkan yang masuk swasta. Dan di kondisi ini, mungkin kalian merasa kayak, ya harusnya itu aku. Nah, gunain perasaan untuk kayak ya agak-agak iri gimana gitu untuk berjuang. Wah, tahun depan aku yang bakal kayak gitu, tahun depan aku juga bakal gitu, dan aku bakal dapat ke tempat yang aku benar-benar impikan. Nah, mental ini seenggaknya buat 8 bulan ke depan, kan cuma tinggal bentar lagi udah September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kira-kira kan SBMPTN tuh biasanya di April atau Mei gitu. 8 bulan ini kalian gunain perasaan itu. Mungkin ada perasaan yang kayak pingin banget berusaha supaya pingin banget rasain jadi anak ini, FK ini, atau jadi anak hukum UGM atau apa. Itu gunain supaya kalian bisa jadi bahan bakar kalian untuk berjuang ke depan. Karena kalau belajar itu pada nantinya kayak, oh semangat nih, karena abis ditolak tuh lagi semangatnya belajar. Terus nanti tiba-tiba kalian kayak, buat apa sih?
terus kalian nanti mulai merasa malas, mungkin kayak udah nggak usah lagi. Nah, kalau kalian ingat perasaan-perasaan ini, kalian juga punya mental untuk bertahan dan terus berjuang, gigih untuk kayak terus tekun mencoba terus, kalian nggak akan dengan mudah untuk menyerah. Karena percaya aku, keinginan untuk menyerah itu datang berkali-kali nantinya di gap year. Itulah kenapa nggak cuma belajar, nggak cuma mental, nanti kita harus punya strategi yang tepat untuk gap year atau untuk belajar demi PTN di tahun depan. Nah, 3 hal ini adalah hal-hal fundamental atau inti yang seenggaknya kalian harus punya sebelum kalian memutuskan untuk gap year atau enggak. Kenapa? Well, tadi udah aku kasih alasannya. Kalau kalian nggak punya ini, kalian bakal seperti orang yang kayak jalan lantang luntung, nggak tahu mau kemana arahnya. Pertama, kalau nggak punya tujuan, nggak tahu arahnya kemana. Kalau nggak ada dukungan, udahlah nggak ada yang dukung aku, ngapain aku berjuang. Nah, nggak ada mental ini juga, udahlah, susah, bener-bener susah. Karena aku udah lihat banyak banget teman-teman perambisanku yang dari tahun 2019 terus berhenti di tengah jalan karena nggak punya salah satu dari 3 hal ini. Itulah kenapa adik-adik tahun angkatan 2021 kalian harus berjuang mulai sekarang. Buat yang gap year maupun yang masih kelas 12 berjuang buat masuk PTN tahun 2021. Semangat pejuang PTN 2021. Kalau kalian punya pertanyaan, tinggal komen di video ini, tinggal komen di bawah, atau langsung DM aku atau DM aku di IG di sini. Oke? Pasti jawab. Jangan lupa subscribe karena aku akan berusaha ngasih kalian bantuan info-info khususnya buat gap year. Karena untuk video-video mungkin FK dan lain-lain aku belum terlalu tahu, aku baru masuk tahun ini. Jadi buat yang gap year aku merasa bolehlah lumayan terkualifikasi untuk memberikan saran buat anak-anak gap year tahun ini. Sampai jumpa!